Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2020-2433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi apa gunanya ada hukuman. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukuman dalam ilmu hukum. Jadi dalam ilmu hukum, hukuman adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan aturan hukum yang berlaku terhadap seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Hukuman hanya dapat dijatuhkan melalui proses hukum yang sah dan harus menghormati hak-hak setiap orang, termasuk hak untuk membela diri dan memperoleh peradilan yang adil. Dan selanjutnya, lalu apa guna atau tujuan dari adanya hukuman? Jadi yang pertama, untuk melindungi masyarakat. Jadi hukuman bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan. Contohnya, pelaku pembunuhan dipenjara agar tidak mengulangi tindakannya selama menjalani pidana. Adapun juga misalnya pelaku penipuan dihukum untuk mengurangi resiko timbulnya korban baru. Yang kedua, untuk memberikan efek pencegahan. Jadi dalam ilmu hukum dikenal dua bentuk pencegahan. Yang pertama, pencegahan umum, yaitu hukuman bertujuan mencegah masyarakat secara umum melakukan tindak pidana. Contoh, seseorang mengurungkan niat mencuri karena mengetahui adanya ancaman pidana. Yang kedua, ada pencegahan khusus, yaitu hukuman bertujuan mencegah pelaku yang telah dihukum mengulangi tindak pidana. Contohnya, seseorang narapidana yang telah menjalani hukuman diharapkan tidak mengulangi kejahatan setelah kembali ke masyarakat. Yang ketiga, ada untuk menegakkan keadilan. Jadi korban dan masyarakat umumnya mengharapkan adanya pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran. Hukuman menjadi salah satu cara negara untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang salah tidak dibiarkan dan hak korban diakui dan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya, untuk mendidik dan memperbaiki perilaku. Jadi dalam banyak situasi, tujuan hukuman adalah membantu seseorang untuk memperbaiki perilakunya. Selanjutnya yang kelima, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi hukuman mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Seseorang belajar bahwa setiap hak disertai kewajiban, dan kebebasan memiliki batas, dan tindakan yang merugikan orang lain membawa konsekuensi. Jadi pemahaman ini membentuk tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, adapun para ahli hukum mengemukakan beberapa teori mengenai tujuan hukuman, yaitu yang pertama ada teori pembalasan. Jadi menurut teori ini, orang dihukum karena memang pantas menerima konsekuensi atas perbuatannya. Fokusnya adalah keadilan berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan, bukan semata-mata manfaat di masa depan. Selanjutnya ada teori pencegahan. Jadi tujuannya mencegah kejahatan melalui ancaman atau penerapan hukuman. Jadi harapannya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi masyarakat tidak terdorong melakukan pelanggaran yang sama. Selanjutnya ada teori rehabilitasi. Jadi tujuannya memperbaiki pelaku agar dapat kembali hidup secara bertanggung jawab. Contohnya pendidikan, pelatihan, terapi, atau pembinaan di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya ada teori perlindungan masyarakat. Jadi teori ini fokusnya melindungi masyarakat dari orang yang berpotensi membahayakan, misalnya pidana penjara, pembatasan tertentu, pengawasan setelah menjalani hukuman sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya ada teori restoratif. Jadi pendekatan ini menekankan untuk pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, penyelesaian dampak yang ditimbulkan, atau pemulihan hubungan sosial jika memungkinkan. Kesimpulannya, jadi secara umum, hukuman memiliki beberapa fungsi atau guna yang sangat penting dan saling melengkapi. Yang pertama, untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, mencegah pelanggaran melalui efek pencegahan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, membina dan merehabilitasi pelaku, memulihkan kerugian korban dalam kasus yang sesuai, menjaga ketertiban sosial, dan untuk menegaskan nilai dan norma masyarakat. Baik, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.